salah satu jajanan dari Minang. Nih, ayo langsung kita buka. Nah, tuh. Ini warnanya cantik banget. Tuh, wah dalamnya ini enak banget. Nah ini kalau di daerah kalian namanya apa? Kalau di Minang atau di Bukit Tinggi itu ada namanya lompong sagu. Nah silahkan komen di bawah buat yang punya nama lain di daerahnya masing-masing. Oke, sekarang gue mau nyatuin ini sama takjil yang lain. Selamat berbuka. Pertama kita mau bikin lelehan gula merahnya karena nanti mau dicampur ke adonan. Ini kita iris-iris dulu gula merahnya. Kita langsung masukin gula merahnya ke dalam panci. Kita masukin air. Udah, ini tinggal kita masak sampai dia jadi cair. Sampai gulanya leleh semua. Nah, sekarang sambil nunggu gulanya leleh, kita bisa campur-campur si adonan pisangnya. Pisang kepok. Ini kita potong-potong aja biar lebih mudah untuk dihaluskannya. Oke, ini sudah pisangnya, tinggal kita haluskan. Nah ini untuk pisangnya gue pakainya kurang lebih 300 gram aja. Kalau bisa pas 300. Karena ini kan dia sebenarnya adonan masuknya. Nah kalau misalnya nanti kelebihan atau kekurangan, si teksturnya itu akan berubah otomatis gitu. Jadi usahakan pas di 300. Oke, ini kita cek dulu gulanya. Masih ada yang masih ada yang gede-gede gini ya. Kita tunggu aja dikit, nggak apa-apa. Tapi apinya kecilin karena kita nggak mau nanti rasanya jadi gosong. Oke udah, ini sekarang kita haluskan pakai masher. Kalau nggak punya bisa pakai garpu atau sendok. Oke, kalau udah halus, kita cek lagi gula merahnya. Kalau udah larut semua bisa kita matikan dan kita turunkan dulu suhunya. Oke, ini udah leleh semua ya, udah nggak ada yang utuh, bisa kita matiin. Terus kita sisihin dari api. Ini boleh sambil diaduk-aduk supaya dia cepat turun suhunya. Dah, ini bisa kita masukin tepung sagunya. Masukin dikit-dikit dulu. Diaduk, masukin lagi. Nah ini dimasukin sedikit-sedikit supaya nanti dia tidak menggumpal si adonannya. Atau kalau misalnya mau lebih yakin juga bisa sambil diayak supaya dia bulirannya lebih halus lagi. Oke, ini sambil diaduk rata. Kalau udah masukin lagi tepungnya. Oke, terus kita masukin kelapa parutnya. Garam, ini sedikit aja supaya menyeimbangkan rasa. Sip, kita aduk. Oke, kita cek gula merahnya, gula cairnya. Nah ini asapnya udah berkurang banget, tandanya udah bisa kita masukin, kita campur. Sambil diaduk, sedikit-sedikit aja.
Oke, kurang lebih teksturnya kayak gini. Nah, kalau misalnya di rumah ada yang pakai pisangnya yang belum mateng banget tadi, soalnya kan yang udah cukup mateng nih, itu bakal lebih padat lagi teksturnya. Oke, ini kita sisihkan dulu, kita potong-potong gula merah lagi. Oke, gula merah. Oke. Kita bakar dulu daun pisangnya. Ini kita potong-potong dulu. Oke, ini daun pisangnya dibakar supaya dia lebih lemas. Jadi si daun pisangnya bisa dibentuk lebih mudah. Dan supaya nanti dia lebih cepat untuk pemasakan. Oke, kita lanjut. Oke, ini ujungnya kan dia kaku banget, jadi ini mau gue gunting aja. Supaya nanti pas ngelipetnya juga nggak susah. Kita ambil sedikit adonannya. Terus diratain dulu. Ini agak lebar nggak apa-apa, nanti tinggal kita kita gulung. Nah, ini bagian tengahnya agak dibikin lubang gitu, bukan lubang, di bagian tengahnya dikasih ruang. Nih kayak gini. Nah, ini buat kita taruh gula merah. Ambil gula merahnya. Terus kita giniin. Tuh, kalau dia udah ketutup berarti tandanya udah aman, tapi kalau ada yang belum ketutup dikasih sedikit lagi aja buat nutupin semua bagian gula merahnya. Oke, kalau udah diginiin lagi. Terus kita gulung. Terus kalau udah, ini kita lipet. Terus agak ke bawahin supaya dia lebih padat ya. Oke, kurang lebih begini. Terus kalau kepanjangan ini bisa digunting. Nah, udah. Ini kita lanjut bikin berikutnya. Pokoknya sampai adonannya habis atau daun pisangnya habis, sesuai ketersediaan masing-masing yang ada di rumah. Oke? Oke, nah ini gula merahnya kita masukin. Nah, kalau di beberapa resep yang gue cari-cari, itu jadi ada yang bikin kalau ini kan pakai gula merah utuh nih. Nah, ada juga beberapa rumah atau beberapa resep yang pakai jadi dalamnya itu unti gitu. Jadi si kelapanya dicampur ke larutan gula merah. Itu juga kayaknya enak juga sih. Nah, buat yang punya jenis masak si lompong sagu ini yang beda, boleh banget komen di bawah kira-kira khas dari di rumah kalian tuh gimana gitu. Apakah ada yang sama kayak gini atau ada yang beda? Boleh komen di bawah, oke? Oke, sip. Ini udah. Terus ini panggangannya juga udah gue panasin. Ini bisa langsung kita panggang, tapi sebelumnya biar enak dilihat kita potong-potong dulu ujung-ujungnya ya. Dipendekin aja, nggak perlu rapi juga nggak masalah. Dah, ini udah bisa kita panggang. Oke, ini kita panggang.
Boleh kalau misalnya ada arang mungkin lebih enak lagi. Mau pakai kayak gini karena di rumah juga boleh banget. Udah tinggal ditunggu sampai dia mateng dalamnya atau kecoklatan si luar daun pisangnya, oke? Apinya jangan terlalu besar. Terus kalau misalnya mau pakai arang juga hati-hati, jangan terlalu besar jangan terlalu merah gitu atau jangan terlalu dekat antara arang sama si lompong sagunya supaya dia tidak terlalu cepat matang gitu. Jadi kita api kecil aja, api kecil, terus nanti masaknya agak lama nggak apa-apa, yang penting dalamnya matang, oke? Oke, ini bawahnya udah kecoklatan, bisa kita balik. Sip, udah kita masak lagi, kita tunggu sampai dia cukup mengeras. Oke, ini sudah tuh cukup mengeras ya dibanding yang tadi. Berarti kurang lebih dalamnya juga udah cukup matang. Ini udah bisa kita angkat, kita matiin apinya. Terus kita pindahin. Oke. Sudah selesai. Sudah jadi. Oke, udah jadi. Ini langsung aja kita coba buka. Nah, ini kalian tipe yang bukanya harus rapih kayak gini atau langsung sobek? Coba komen di bawah. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita kasih hiasan sedikit. Kita kasih hiasan. Ini kelapa parut disangrai sedikit ya, sebentar aja. Mantep banget ini pasti rasanya. Udah kebayang tuh, ini gula merah di dalamnya udah keluar-keluar juga, kebayang manisnya. Ini enak banget, cocok banget juga buat nemenin ngeteh atau ngopi, terus bisa buat buka puasa, bisa buat cemilan biasa juga. Ini buat anak kecil, buat yang udah dewasa juga ini cocok banget di segala acara. Siapa tahu ada nama lain di daerah kalian, boleh banget komen di bawah. Thank you banget udah nonton webisode kita kali ini. Jangan lupa nonton webisode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak The TV.